Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safihu wa khaliluh adal amanah wa barragar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsira. BKM Masjid As-Salam, Yayasan As-Salam beserta jajaran dan stafnya, para jamaah sidang salat maghrib menjelang isya yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita Allah pertemukan kembali pada kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, tamannya orang soleh, yang disampaikan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita meneruskan di bab ke-24 terkait tagliz uqubah min amrin bil ma'ruf, punishment dari kita melalaikan amr bil ma'ruf dan nahi mungkar. Di hadis sebelumnya kita sudah mengkaji terkait apa yang menjadi bagian tagliz amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka kita lanjutkan pada babul amri bi adail amanah. Babul amri, bab perintah, bi adail amanah, untuk menjalankan amanah-amanah yang Allah percayakan kepada kita dan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, anallaha yataghammadihu rahmah, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada beliau dan Allah berikan keterangan hati untuk kita. Allah jadikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang mendapatkan curahan keilmuan, sehingga dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita dan semakin benar keberagamaan kita. Juga orang tua kita di Masjid As-Salam ini, minhumul lahik wa minhumus sabiq, baik yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan keringanan dan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Biniyatil qabul wal makbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Nawawi menyebutkan apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah, sahabat baginda kita Rasul yang mendapatkan julukan bapaknya kucing. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Disampaikan oleh Imam Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ayatul munafiki salasatun. Ciri-ciri orang munafik itu ada salasah, 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Yang terakhir, wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih, sepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kalaulah Rasulullah menyampaikan ciri-ciri orang munafik, kita diingatkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait pembaharuan iman dan takwa. Di mimbar kita kalau ada khatib naik, pasti kita diajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ayat yang disampaikan seringkali, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, kita semua, dengan takwa yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, menjalankan apa yang menjadi amru bil ma'ruf dan meninggalkan apa yang kemudian nahyu anil munkar, menjalankan apa yang menjadi bagian kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati meskipun kematian di hadapan mata kita, kecuali kita muslimun. Apa itu? Pasrah dengan keislaman kita. Maka Rasul ingetin tuh sahabat-sahabatnya, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, perbaharui takwa kalian. Sahabat balik bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Rasul, bagaimana caranya kami memperbaharui, meningkatkan iman dan ketakwaan kami? Qala, Rasul menjawab, jadidu imanakum ini dengan qauli la ilaha illallah. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita sering mengulang kalimat la ilaha illallah,
frekuensi iman, takwa meningkat. Aktivitas kita lebih cenderung kepada kebaikan daripada keburukan. Dari situlah Allah selamatkan kita dari yang namanya ayatul munafiqi salah satu. Terbebas dari identifikasi ciri-ciri orang munafik. Maka di lain kitab Imam Bukhari punya kitab namanya Fathul Bari. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjelaskan daripada kitabnya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya kitab namanya Sahih Bukhari. Ada satu bab terkait keimanan dan ketakwaan terhindar dari sifat munafik. Imam Bukhari menuliskan khauful mu'min ayyahbata amaluhu fahuwa la yash'ur. Khauful mu'min, kekhawatiran seorang yang beriman, ayyahbata amaluhu, amalnya batal, amalnya gugur, amalnya tidak jadi apa-apa, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusaun ka gusa'is sail, dia bagai buih di lautan. Dia seperti gubar, debu-debu beterbangan. Tapi sayangnya orang ini fahuwa la yash'ur. Dia tidak merasa kalau imannya batal. Dia tidak merasa kalau amalnya tak diterima Allah. Dia tidak merasa kalau sesungguhnya amalnya itu habaan mansuro, seperti debu yang terbang tak berbekas. Inilah hal yang penting disampaikan Imam Nawawi, juga Imam Bukhari yang terkait, bahwa di dalam bab yang ke-25 Imam Nawawi menyebutkan babul amri biadail amanah. Bab pentingnya seseorang menuntaskan amanah. Maka amanah bisa disampaikan, amanah bisa tertunaikan jika selamat dari identifikasi yang tiga ini. Kalau kita bisa menahan, menjaga tiga saja yang merupakan ciri daripada orang-orang yang munafik. Apa saja yang tiga itu? Yang pertama disebutkan idza haddasa kadzaba. Lihat literasi aslinya, idza haddasa, ada tasdidnya, kadzaba, bukan idza hadasa kadzaba, tapi idza haddasa kadzaba. Ada tasdid yang disematkan Rasul, maka ini ziyadatul bina dalilun ala ziyadatul makna. Bertambah struktur kalimat, maka bertambah arti yang bisa diambil. Bertambah satu struktur kalimat dalam bahasa Arab, maka sesungguhnya berlipat ganda terkait memaknainya. Contoh, ada risolnya satu. Kita cuma berdua sama teman kita, maka khoto'a, kita potong satu risol, kita potong satu lontong jadi dua bagian, sarang setengah, karena berdua khoto'a. Tapi kalau orangnya banyak begini, orangnya yang hadir seperti ini cuma ada satu lontong atau satu risol, maka caranya gimana biar dapat semua?
bukan khoto'a, tapi khoto'a. Asalnya kalau berdua doang khoto'a, satu dipotong dua. Kira-kira kalau berdua doang arang setengah dapat dua-duanya enggak? Dapat ya Pak. Tapi kalau segini banyak yang datang, risolnya cuma satu, lontongnya cuma satu, kebagian semua, bagaimana caranya? Ditambahin tasydid, qatta'a, yuqatti'u. Bukan lagi dipotong, tapi dicincang. Arang dikit biar kebagian semua. Sebab kalau dipotong nggak dapat, maka dicincang. Dibagi rata arang dikit, nyobain kalau bahasa orang sini mah. Ini sama nih, kata Nabi idza haddasa, bukan hadasa, tapi haddasa, ada tasdidnya. Berarti kira-kira ini orang ngomongnya sekali apa berkali-kali? Gimana Pak? Sekali ngomongnya atau berkali-kali? Berkali-kali, karena pakai haddasa, pakai tasdid. Artinya yang disampaikan Rasul, Imam Nawawi menegaskan idza haddasa, ini orang kalau bicara, kalau ngomong haddasa selalu saja kadzaba, ngibul. Selalu saja bokis. Selalu saja bohong. Maka kalau dulu ada namanya Abu Naum. Apa itu Abu Naum? Bapaknya tukang tidur, merem mulu. Itu namanya Abu Naum. Belakangan ada Abu Kadzab. Bapaknya tukang bohong. Kenapa? Karena memang banyak kamuflase, banyak ketidaksesuaian, banyak statement yang ternyata itu tidak benar, mengarah kepada dusta. Maka orang ini disebutkan munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, seringkali akhlaf. Bukan khalaf, tapi akhlaf. Kalau khalaf itu udah janji, faktor eksternal datang. Hujan lebat tanpa ada tanda-tanda. Hujannya enggak, tapi banjir, jalan enggak bisa dilewatin. Itu namanya sesuatu yang tidak pernah terfikirkan. Ya. Maka dia akhlak. Kalau ini kemudian orang itu diberikan satu janji, seringkali dia sendiri yang mengingkari. Ntar ya, habis maghrib dia assalam, tiba-tiba nggak ada. Di WA, ya udah kita ganti aja nanti. Dia yang janjiin habis maghrib, dia juga yang bilang nanti ganti habis isya. Ini kan dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Jadi dia yang memberikan janji, tapi janji itu tidak ditepati. Bukan karena faktor eksternal tadi yang tiba-tiba postmayer, bukan. Atau orang yang dijanjikan tiba-tiba berhalangan, ini lain hal. Ini mah yang ngasih tanggal dia, yang ngasih waktu dia, yang ngasih jamnya dia sendiri yang kemudian membatalkan. Dia sendiri yang mengkhianatinya. Makanya kita mengenal yang namanya Al-Imam At-Taimi, Ibrahim At-Taimi. Ada seorang alim besar, orang yang ilmunya sangat tinggi, bernama
Syekh Ibrahim At-Taimi. Beliau itu kalau setiap ketemu muridnya, beliau sampaikan, ini ra'aitu nafsi mukadziban. Kalian, wahai murid-muridku, kalau ngelihat saya, itu saya inilah mukadziban, pembohong dan pendusta. Jadi kalau kalian mau lihat pembohong, pendusta, itu saya. Inilah aron nafsi mukadziban. Lihatlah diri kepada diriku, kalau kau mencari orang yang tukang bohong, pendusta, itu aku. Muridnya bingung, maksudnya apa? Bagaimana kami melihat guru kami mukadziban sedangkan dia nggak pernah bohong? Apa kata beliau? Amarani, aku memerintahkan kepadamu kepada kebaikan, tapi aku belum melaksanakan. Wa murtu, dan aku memberikan arahan untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, tapi jiwaku belum bersih. Maka akulah sebetulnya orang yang pembohong. Maka akulah sebetulnya yang pendusta. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan ada namanya Imam Ibnu Mulaikah. Imam Ibnu Mulaikah ini menyebutkan bahwa adraktu mi'ah wa thalathina sahabiyan. Aku bertemu dengan 130 sahabat Nabi. Wa adraktu salasina sahabiyan, dan aku mengambil 30 sahabat Nabi untuk menjadi guruku. Dia datangi, dia ambil ilmunya. Ini Imam Ibnu Mulaikah. Tapi beliau menyatakan falam ara imanuhu ka imani Jibril alaihissalam. Tapi aku tidak pernah melihat di antara 30 sahabat yang beliau ambil nasabnya, ambil ilmunya, ambil sanadnya, dijadikan guru untuknya, tidak pernah beliau merasa iman gurunya ini lebih tinggi dari iman yang lain. Dia nggak pernah merasa kalau imannya ini itu seperti imamnya malaikat Jibril. Tidak pernah merasa dia lebih tinggi, merasa lebih soleh. Pak, kalau kita pengen jadi orang baik, boleh nggak? Boleh. Kita merasa baik, boleh nggak? Boleh banget. Pengen jadi orang baik, boleh. Merasa baik, merasa sudah menjadi orang baik, boleh. Yang tidak boleh adalah merasa lebih baik dari orang lain. Gak datang dia ke masjid, timbang gerimis aja gak datang. Kita hujan-hujan berangkat. Nah, udah mulai nih. Saking rajinnya ke masjid, saking rajinnya datang berjamaah, sehingga ada orang yang cuma gerimis doang, dia bilang gitu aja gak datang. Kita basah-basahan, bela-belain. Nah, karena sudah merasa baik, sudah merasa soleh, sudah merasa benar, memang betul. Datang ke Masjid As-Salam itu jadi orang benar. Jamaah di Masjid As-Salam udah pasti soleh. Duduk di Masjid As-Salam udah pasti kita orang baik.
bukan duduk di Melawai, bukan. Tapi kita duduknya di as-salam. Tapi terkadang merasa lebih baik daripada orang lain, ini yang bahaya. Merasa lebih soleh daripada orang lain, ini yang mengancam iman kita. Merasa kita basah-basahan, kita bela-belain, timbang gerimis doang dia nggak datang. Ini mulai iman kita terancam karena kita merasa lebih baik iman kita. Kita merasa lebih baik amal kita ketimbang teman kita tadi. Maka Imam Ibnu Mulaikah menyatakan falam ara imanuhu ka imani Jibril. Meskipun orang ini tinggi ilmunya, dekat dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul, mata alal Islam, berkeinginan wafat dalam keadaan Islam, tapi tidak pernah merasa imannya lebih tinggi dari orang lain, imannya lebih mantap daripada orang lain. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah, kepercayaan, dikasih trust, khana, dia mengkhianatinya. Maka Imam Nawawi menyebutkan fa'amma tumina, sesuatu yang kemudian diamanahkan, sesuatu yang kemudian dipercayakan, mengambil dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, bahwa yang namanya amanah ini naw'an. Amanah itu ada dua macam. Amanatun qaribatun wa amanatun ba'idatun. Pertama amanah dekat, yang kedua amanah jauh. Mana amanah dekat dan mana amanah jauh? Nih amanah dekat, kita duduk ya, tadinya kita sila, lama-lama belonjor, alhamdulillah. Kenapa? Ya, uratnya udah pada asem. Tadinya duduknya tegak, ya, lama-lama nyender, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang ya kondisi wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi, siapa orang dipanjangkan umurnya maka Allah kurangi fungsi tubuhnya, fungsi organnya. Itu artinya amanah dekat ini adalah jawari, organ tubuh kita. Ini kalau kita duduk habis maghrib berarti kita sedang menjalankan amanah dekat. Tangan kita subhanallah, 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 subhanallah. Ini berarti amanah dekat sedang ditunaikan. Kalau imam kita habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu biasanya kita ngapain, Pak? Istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada yang astagfirullah, astagfirullah. Beda itu. Kalau yang astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu dosanya dikit. Kalau yang astagfirullahaladzim, itu berarti dosanya banyakan dikit. Ada yang sampai kedengeran belakang astagfirullah. Itu berarti dosanya banyak. Ya, bukan banyakan dikit lagi, banyak. Ini berarti kita menjalankan proses amanah dekat jawari.
biasa minum tangan kanan, maka ini namanya amanah dekat. Karena enggak lagi makan nasi padang, lagi makan, ya, yang ini tangan kere, lagi di warteg, ini menyuap, ini minumnya tangan kere. Padahal Nabi udah ingetin, ya Banu Adam, hai anak Adam, manusia, idza syaribta fashrab biyaminik. Kalau kamu mau minum, minum tangan kanan. Berarti saat kita minum tangan kiri, kita sedang apa? Khona, mengkhianati amanah dekat yang Allah percayakan. Berapa banyak orang, mohon maaf, begitu mau minum udah nggak bisa diminumin karena tangannya udah nggak bisa megang. Begitu megang goyang-goyang. Apa namanya Pak? Parkinson. Penyakit Parkinson begitu kan. Jadi kalau dia megang tumpah semua. Maka biar nggak tumpah dipegangin sama orang. Kita masih alhamdulillah megang gelas masih tenang. Ayo, apapun ceritanya, minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Sebab ada waktunya tangan kita Parkinson, gerak-gerak, geget, nggak bisa megang, pada tumpah semua. Yang kedua, yang terakhir adalah amanah jauh. Di depan banyak mobil, ya, salat pakai mobil, berarti itu amanah jauh. Mobilnya dipakai buat salat. Parkiran motor full, sampai susah parkir ke belakang-belakang, sepi di belakang. Itu berarti motornya dipakai untuk apa? Amanah, menuntaskan amanah jauh Allah. Punya kendaraan dipakai untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 hal yang Rasul ingatkan, jangan sampai kita haddasa kadzaba. Indikasinya kita kamuflase, bohong. Tetap kita tanamkan ke anak kita, sampai kapanpun jujur ini membawa kepada kebaikan. Dan dusta membawa kepada kehancuran. Yang kedua, ya, kalau kita kemudian berjanji, kalau yang membatalkan orang lain tak mengapa. Jangan sampai kita yang membatalkan, sehingga kita termasuk ciri-ciri orang munafik. Terakhir, ya, tu'mina khana, dikasih amanah dikhianati. Ini bukan untuk meneropong orang lain, tapi untuk meneropong diri kita. Apakah kita termasuk dalam 3 hal ini? Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibrahim At-Taimi, ra'aitu mukadziban, akulah yang pembohong, akulah yang pendusta, akulah yang pengkhianat kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, seluruh orang kita tercinta dari sifat-sifat yang kemudian mengarah kepada kemunafikan, tapi Allah berikan hidayah agar kita terus istiqomah, dan Allah berikan nikmat istiqomah sehingga mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.